Selamat sore, perkenalkan nama saya Petra Tagalung dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan dari pertemuan sebelumnya dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu materi belajar Firebase. Nah, di sini saya akan menjelaskan Firebase itu secara konsep teorinya, di mana Firebase itu adalah sebuah platform buatan Google yang membantu pengembangan developer untuk membantu aplikasi dengan lebih cepat dan mudah, baik untuk Android, iOS, maupun web. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa Firebase ini seperti kotak ala lengkap yang sudah menyediakan beberapa fitur penting yang biasanya dibutuhkan saat membuat aplikasi, seperti penyimpanan data, pengiriman notifikasi, autentikasi penggunaan seperti login atau register, analitik penggunaan seperti melihat siapa saja yang pakai aplikasinya, lalu bisa juga untuk menyimpan file seperti foto atau video, dan banyak lagi. Jadi salah satu fitur populer di Firebase itu adalah real-time database. Eee, apa itu real-time database? Real-time database itu adalah tempat untuk menyimpan dan mengambil data secara langsung atau real-time. Artinya ketika ada data yang berubah, misalnya seperti chat baru masuk, maka perubahan itu langsung terlihat oleh semua pengguna aplikasi tanpa harus mereload halaman. Data disimpan dalam bentuk file JSON, yaitu format JSON. Keunggulan dari Firebase Real-Time itu sendiri adalah real-time ini cepat, jadi setiap perubahan data langsung terlihat, bahkan hanya dalam hitungan milisekon. Lalu juga bisa digunakan saat offline, kalau aplikasi kita tidak terhubung ke internet, datanya tetap disimpan di perangkat misalnya HP. Dan saat internet kembali menyala, data langsung sinkron otomatis ke servernya. Lalu juga bisa menggunakan NoSQL, tidak pakai tabel seperti database biasa seperti MySQL, tapi bisa pakai struktur JSON seperti pohon. Ini membuat pengelolaan data lebih cepat dan fleksibel, terutama untuk aplikasi mobile. Jadi kesimpulannya untuk Firebase ini adalah alat bantu dari Google untuk pengembangan aplikasi yang menyediakan banyak fitur siap pakai, termasuk real-time database untuk menyimpan data dengan cepat, mudah, dan bisa digunakan walau sedang offline. Firebase sangat berguna untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi tanpa harus membangun semuanya dari awal. Nah, jadi di sini saya sudah buat beberapa file untuk belajar Firebase di bagian Kotlin Java di sini. Yang pertama itu ada file anggota, di mana file ini adalah data kelas Kotlin bernama anggota yang digunakan untuk mewakili atau menyimpan data dari satu anggota. Misalnya anggota dari sebuah organisasi, komunitas, atau aplikasi data pengguna. Biasanya file ini digunakan saat kita ingin menyimpan dan mengambil data atau dari Firebase Real-Time ke database, supaya datanya bisa disusun rapi dan mudah digunakan di dalam aplikasi Android. Nah, di sini ada data kelas anggota, ini menunjukkan bahwa kelas ini hanya dibuat untuk menyimpan data. Nah, di dalam itu terdapat properti seperti ID, nama, kota, usia, dan juga HP, di mana mereka itu semua file. File ini artinya nilai-nilai ini tidak bisa diubah setelah objek dibuat. Artinya itu immutable. Lalu di bagian bawah ini tuh ada konstruktor. Jadi Firebase itu butuh konstruktor kosong atau tanpa argumen saat membaca data dari database. Karena kita sudah membuat konstruktor dengan parameter ID, nama, kota, usia, HP, maka kita perlu menambahkan konstruktor kosong ini secara manual agar Firebase itu bisa memproses data ini dengan baik. Jadi konstruktor ini mengisi semua field dengan string kosong sebagai nilai awal atau default-nya. Jadi kesimpulannya itu file ini digunakan untuk mewakili data anggota dalam aplikasi seperti nama, kota, umur, dan sebagainya. Juga mempermudah penyimpanan dan pengambilan data dari Firebase Real-Time Database, juga menyediakan struktur data yang rapi agar mudah digunakan dalam aplikasi Android. Selanjutnya kita masuk ke file yang kedua, itu ada anggota adapter. File ini adalah adapter khusus yang digunakan untuk menampilkan daftar data anggota di dalam list view seperti daftar nama, kota, usia, dan nomor HP. Juga menyediakan fungsi edit dan hapus data langsung dari tampilan daftar. Lalu juga terhubung dengan Firebase Real-Time Database untuk mengupdate dan menghapus datanya. Nah, di sini ada kelas anggota sampai sini. Ini adapter ini digunakan untuk menghubungkan data list anggota ke tampilan. Di mana anggota konteks itu untuk akses ke activity atau konteks saat ini. Baru di sini juga ada layout REST ID ataupun layout XML yang digunakan untuk menampilkan tiap itemnya.
Lalu juga ada anggota list, itu daftar data anggota yang akan ditampilkan. Jadi metode ini dipanggil setiap kali list view menampilkan item baru, isinya seperti membuat tampilan baris, mengisi data ke dalam text view, ataupun memberi aksi klik pada tombol edit. Lalu di bagian ada file anggota. Nah, ini digunakan untuk bagian untuk menampilkan data. Jadi menampilkan data dari objek anggota ke dalam tampilan text view. Lalu sini ada image edit ini. Ini digunakan sebagai aksi saat tombol edit diklik. Jadi jika ikon editnya nanti diklik, maka akan muncul dialog untuk mengedit atau menghapus data anggotanya. Lalu di sini juga ada bagian ini update dialog anggota. Ini akan membuat kotak dialog atau pop-up untuk mengubah atau menghapus datanya. Jadi itu akan mengambil from edit dari layout activity update-nya, lalu mengisi inputan dengan update anggota lama agar bisa diedit. B di bawah ini. Lalu di sini ada file builder set positive button. Ini untuk menangani tombol ubah. Jadi nanti akan mengambil data baru dari form input, lalu mengecek apakah semua kolom diisi, lalu menyimpan data baru ke Firebase. Lalu dia akan menyimpan data baru ke Firebase dengan menggunakan DB mana ya ini DB anggota child anggota ini. Firebase ini akan otomatis mengganti data lama dengan data baru berdasarkan ID anggotanya. Lalu untuk menangani tombol hapus, ini adalah builder set negatif button hapus. Jadi untuk menghapus data dari node anggota, node dari detail anggota dengan perintah db dengan perintah ini. Lalu terakhir untuk menangani batal, yaitu adalah ini, untuk menangani batal builder set neutral button ataupun batal. Jadi akan menutup dialog tanpa mengubah apapun. Jadi kesimpulannya itu file ini berguna untuk menampilkan data anggota di list view dengan nama, kota, usia, dan juga nomor HP, lalu memberi fitur untuk edit dan hapus anggota langsung dari daftar, lalu mengupdate dan menyimpan data ke Firebase Real-Time Database. Lanjut kita masuk ke bagian file detail anggota. Nah, file ini berisi kelas detail anggota, yaitu kelas yang digunakan untuk menyimpan data tambahan atau detail tentang anggota seperti ID unik anggota biasanya dipakai sebagai kunci Firebase. Lalu juga ada alamat lengkap atau anggota, adapun kode pos atau pos wilayah anggota tinggal. Nah, kelas ini sangat berguna jika kita ingin memisahkan data anggota utama seperti nama, usia, nomor HP dari data tambahan seperti alamat dan kode pos, supaya data jadi lebih rapi dan terstruktur, terutama saat disimpan di Firebase Real-Time Database. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini juga ada konstruktor seperti ini. Ini adalah konstruktor kosong ataupun ketika Firebase ini akan membutuhkan konstruktor kosong agar bisa membaca data dari database secara otomatis. Jadi bagian ini sangat penting saat kita menggunakan Firebase. Karena tanpa konstruktor kosong, Firebase tidak bisa mengubah data dari database menjadi objek detail anggota. Konstruktor ini mengisi nilai default sebagai string kosong supaya aman saat belum ada data. Lanjut kita masuk ke file detail anggota adapter. Nah, file ini berfungsi sebagai adapter untuk menampilkan daftar data detail anggota ke dalam list view atau tampilan daftar lainnya. Data yang ditampilkan tadi yang sudah dibilang yaitu adalah alamat dan kode pos. Adapter ini akan menggunakan fitur view binding untuk mengambil dan menampilkan data ke tampilan layout XML tanpa perlu find view by ID-nya. Nah, di sini ada kelas detail anggota sampai dengan ini ya. Kelas ini adalah turunan dari array adapter yang digunakan untuk menghubungkan data list detail anggota dengan tampilan seperti list view. Di mana itu ada detail konteks, itu adalah konteks activity saat ini, baru itu ada layout res ID, ini resource ID dari layout itemnya, lalu ada sini detail list, ini adalah daftar data dari detail anggota yang ingin ditampilkan. Nah, jadi menggunakan view binding ini cara yang lebih aman dan praktis untuk mengakses komponen di layout, text view, button, dan lain-lain tanpa harus menggunakan find view by ID. Lalu di sini ada override fun get ini.
Ini adalah metode yang dipanggil setiap kali item baru akan ditampilkan dalam daftar. Di sini ada layout in Flutter. Ini digunakan untuk mengubah file XML menjadi object view, lalu di bawahnya juga ada invert ini. Ini adalah cara dari view binding untuk mengambil tampilan XML dan menghubungannya ke dalam kode Kotlin. Lalu di sini ada fungsi ini. Ini untuk mengembalikan tampilan yang sudah diisi data ke list view-nya. Jadi dia itu akan mengambil data dari detail anggota sesuai posisi baris saat ini. Lalu akan menampilkan data alamat dan kode post ke text view yang ada di file activity item detailnya ataupun di layoutnya nanti. Jadi kesimpulan dari file ini adalah digunakan untuk menampilkan daftar data detail anggota seperti alamat dan kode pos. Lalu adapter ini mengisi data ketampilan satu persatu untuk setiap baris. Dia menggunakan view binding agar penulisan kode lebih aman, mudah dan bebas dari error seperti null. Selanjutnya itu kita masuk ke file utama, yaitu main activity. File ini merupakan activity utama dari aplikasi yang digunakan untuk menambahkan data anggota ke Firebase Real-Time Database, menampilkan daftar anggota dari Firebase ke dalam list view, lalu mengarahkan ke halaman lain tambah anggota untuk melihat atau mengubah data anggota. Nah, di bagian ini ada sintaks ini adalah deklarasi variabel, di mana kita ini menggunakan binding, digunakan untuk mengakses komponen UI dari XML tanpa view by ID, menggunakan view binding. Lalu di sini juga ada ref, itu tuh menyimpan referensi ke lokasi anggota di Firebase Database. Lalu juga ada anggota list, itu untuk menyimpan semua data anggota yang diambil dari Firebase. Lalu di sini ada fungsi onCreate, di mana itu ada bagian binding yang ini. Ini untuk menyiapkan tampilan activity menggunakan view binding. Lalu juga di sini ada ref. Ini akan mengambil referensi node anggota di Firebase Real-Time Database-nya. Lalu selanjutnya itu ada binding btn save. Ini ketika tombol simpannya diklik akan menjalankan fungsi onClick. Lalu yang untuk menangani pengambilan data dari Firebase itu adalah ini. Ini akan terus memantau Firebase Real-Time Database dan akan menampilkan data anggota secara otomatis dan real-time ke list view setiap kali ada perubahan di dalamnya. Ini logikanya. Dia ini akan mengambil setiap data dari Firebase dan mengubahnya menjadi objek anggota, lalu ditambahkan ke dalam anggota list. Lalu di sini juga ada file adapter. Nah, ini untuk menampilkan data ke list view menggunakan anggota adapter. Lalu untuk klik list view untuk edit, itu adalah ini. Saat item anggota diklik, akan berpindah ke activity tambah anggota, membawa data ID dan nama anggota melalui intent. Lalu untuk menangani simpan data ke Firebase itu adalah private simpan data ini. Dia itu akan mengambil data dari form input, nama, nomor HP, dan usia alamatnya, lalu memeriksa apakah ada kolom kosong. Jika semua kolom terisi, data akan disimpan ke Firebase-nya. Gimana ya ini? Nah, ini push.key ini akan membuat ID unik baru, kemudian menyimpan data anggota dengan ID tersebut ke Firebase-nya. Lalu fungsi onClick, yang ini fungsi onClick, ketika tombol simpan diklik, nanti dia akan menjalankan fungsi simpan data. Jadi kegunaan utama file main activity ini adalah untuk memproses ataupun untuk menangani seluruh tambah data, hapus, batal di dalam main activity ataupun file activity utamanya.
Lalu selanjutnya di sini tuh ada file tambah anggota. File ini adalah aktiviti yang digunakan untuk menampilkan detail tambahan dari seorang anggota, alamat dan kode posnya, menambahkan informasi detail anggota ke Firebase Real-Time Database. Di mana di bagian atasnya ini untuk mendeklarasikan variabelnya, di mana detail list itu akan menyimpan daftar detail anggota dari Firebase, refnya itu referensi lokasi detail anggota di Firebase, binding mengakses halaman UI tanpa perlu fin find view by ID lewat view binding. Nah, di sini ada combine object. Ini digunakan untuk menerima data dari aktiviti sebelumnya, main activity, berupa ID dan nama anggota. Data ini akan dipakai untuk mengambil dan menyimpan data detail anggota sesuai ID-nya. Lalu sini ada onCreate. Yang bagian mana ya? File ID intern yang bagian ini akan mengambil data ID dan nama dari intern yang dikirim sebelumnya. Lalu dia akan membuat referensi khusus untuk menyimpan dan mengambil data detail anggota berdasarkan ID tersebut menggunakan ref ini. Lalu sintaks ini digunakan untuk mendengarkan perubahan data detail di Firebase. Jika data ada, data ditambahkan ke detail list dan ditampilkan di list view menggunakan detail anggota adapter. Lalu sintaks ini digunakan untuk menampilkan data ke list view-nya. Lalu untuk menangani tombol tambah detail itu adalah ini. Jadi nanti saat tombol ditekan, dia akan menjalankan fungsi simpan detail untuk menyimpan data barunya. Lalu untuk menangani fungsi simpan detail itu, untuk menangani simpan ke Firebase-nya itu adalah ini. Di mana itu ada file, itu di bagian ini, sintaks ini digunakan untuk mengambil data dari inputan pengguna, alamat dan kode posnya. Lalu di sini ada if, ini akan memvalidasi jika kosong, tampilkan pesan error, dan hentikan prosesnya. Lalu bagian yang ini membuat ID unik dan menyimpan data ke Firebase di bawah node detail anggota. Lalu yang terakhir itu ada touch, itu akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Lalu di bagian REST itu ada drawable. Ini digunakan untuk menyimpan icon yang kita gunakan seperti ini. Lalu di bagian layout itu adalah tampilan ataupun XML dari tampilan-tampilan nanti. Jadi sini kita akan mengatur tampilan-tampilan yang mau kita tampilkan di outputnya nanti. Jadi kalau ingin mempercantik tampilannya, kita bisa memperbaikinya di bagian sini. Lalu juga di bagian values, itu ada color. Ini adalah untuk mengcustom colorsnya. Lalu di sini ada string, apa yang digunakan. Lalu jangan lupa di bagian Gradle-nya, di bagian modul, jangan lupa menambahkan implementation-nya, di mana untuk yang pertama itu digunakan untuk memantau siklus hidup life cycle dari proses aplikasi. Jadi ini cocok untuk menangani saat aplikasi masuk latar belakang atau background atau kembali ke depan atau foreground. Contoh penggunaannya bisa digunakan untuk menghentikan layanan tertentu saat aplikasi tidak digunakan. Lalu untuk baris yang kedua ini, penggunaannya adalah library dari lifecycle plus Kotlin extension. Jadi mempermudah pengguna lifecycle, web observe dan live data dan view model di Kotlin. Lalu menyediakan fungsi Kotlin seperti observe yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Lalu baris yang ketiga itu ini kegunaannya adalah untuk membantu menampilkan emoji dengan benar di text view, edit text ataupun button.
Lalu untuk yang terakhir, digunakan sebagai library utama untuk mendukung emoji. Itu otomatis memperbarui emoji agar bisa muncul di perangkat Android lama yang belum mendukung emoji baru. Jangan lupa juga di bagian manifest untuk menambahkan untuk bisa tambah anggota, jangan lupa ditambahkan ini. Jadi kita akan masuk saja ke output-nya. Nah, dia seperti ini. Jadi kalau misalnya mau nambah data, kita bisa tinggal masukkan saja nama kita. Di sini seperti ini. Jadi kita tinggal simpan, kita disimpan lagi. Lalu kalau misalnya kita ingin mengubah, tinggal diklik ini, editnya. Lalu kita bisa ubah, misalnya tadi ini Petra, kita ubah jadi David, seperti ini. Tinggal kita klik ubah, dia akan terubah. Nah, jadi nama itu akan jadi otomatis David. Jadi kalau kita bisa mau menghapus, kita tinggal klik hapus seperti ini. Hapus. Nah, dia akan terhapus. Jadi sekian saja hasil video saya pada sore hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.